A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi wattabi'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat winner semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Saya mendoakan semoga sobat winnerku semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat, dilimpahi rezeki yang halal, yang berkah, yang thayyib, yang manfaat. Semoga sobat winnerku semuanya saat ini mungkin masih terlilit amanah-amanah hutang, baik riba maupun non-riba. Semoga Allah segerakan kita semuanya terbebas dari hutang, baik itu riba maupun non-riba, dengan cara-cara Allah yang mudah, tanpa harus menggali lubang yang baru, tanpa harus menyentuh kembali riba, tanpa harus menjual aset, tanpa harus direndahkan, dicaci maki, dikuncing, diolok-olok, dihina, diintimidasi, ditekan oleh manusia lain. Semoga sobat winnerku semuanya yang saat ini mungkin sedang menghadapi kesulitan-kesulitan hidup, semoga Allah bukakan pintu-pintu kemudahan. Dan untuk sobat winnerku semuanya yang saat ini mungkin sedang bersedih hati, semoga Allah angkat kesedihannya, Allah gantikan dengan kebahagiaan. Buat sobat winnerku semuanya yang saat ini mungkin masih belum memiliki pasangan hidup, semoga Allah segerakan untuk menuju halal bersama dengan jodoh yang terbaik dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk sobat winnerku semuanya yang saat ini masih belum memiliki putra-putri, semoga Allah karuniakan putra-putri yang soleh-solehah. Untuk sobat winnerku semuanya yang saat ini masih berkutat dalam dosa riba, semoga Allah sentuh hatinya dengan hidayah sehingga mau berhijrah meninggalkan riba untuk selama-lamanya. Dan untuk sobat winnerku semuanya yang saat ini sedang berhijrah, semoga istiqomah hijrahnya. Semoga sobat winnerku semuanya saat ini mungkin memiliki hajat seperti saya, ingin berangkat haji maupun umroh. Semoga kita semuanya disegerakan Allah untuk bisa sampai ke tanah suci, menjalankan ibadah haji maupun umroh. Amin. Amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat winner semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun panjenengan berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungannya Allah, dan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah sobat winnerku, hari ini dapat kembali menyapa panjenengan semuanya di channel kesayangan kita bersama, Chef Kanzu. Semua berkat rahmatnya Allah ya, jangan melupakan itu, semua berkat rahmatnya Allah. Sobat winnerku, kalau biasanya saya suka kumpulin testimoni-testimoni, saya jadikan satu, lalu kemudian saya rekaman dan saya buat satu video testimoni. Ada juga dulu sesi CBU curhat bareng Umi, itu kumpulan-kumpulan curhatan yang akan saya tanggepin. Nah, saya malam ini tuh kepikiran bahwa saya kalau nggak punya sempet waktu ya, nggak punya banyak waktu ya, nggak ada kesempatan banyak, saya rasa nggak ada salahnya saya bacain komentar secara random ya. Saya namain sesi ini adalah koran komentar random ya. Koran baca komentar random. Jadi saya akan baca komentar secara random dan saya akan tanggepin komentar tersebut. Bisa jadi komentarnya isinya curhatan, campuran dengan pertanyaan, campuran juga dengan testimoni barangkali juga ya. Jadi saya akan baca secara random yang saya nemukan di sini, nanti kita akan tanggapin bersama-sama. Dan biasanya kalau saya sudah angkat di channel YouTube saya dalam sebuah video, nanti teman-teman yang lain pun akan nimbrung di sana di kolom komentar untuk menanggapinya. Ada yang ikut mendoakan karena bahagia, ada juga yang ikut mendoakan karena simpati, ada juga yang merasa nasibnya seperti saya, ada juga yang macam-macam, tanggapannya itu macam-macam. Senangnya itu kalau apa yang saya angkat di channel YouTube saya bisa jadi tambahan motivasi buat si pendengarnya, itu sangat membahagiakan. Juga mengajak dan secara sukarela mendoakan teman yang sedang saya baca komentarnya itu ya. Oke, langsung saja kali ini bakoran kita yang pertama dari Tati Marianti ya. Mbak Tati Marianti, apa ini isinya? Curhatan atau apa ya, kita baca. Waalaikumsalam Umi. Benar Umi, hutang riba bikin hancur semuanya. Benar-benar lagi di titik terendah, udah gak ada pertolongan lagi, berasa di jalan buntu. Rumah tangga hancur, tapi yakin Allah akan menolong saya Umi, kasih jalan keluar dari masalah ini. Tetap sholawat walaupun belum lunas amanah Umi. Doain saya Umi, semoga cepat lunas amanah
dan rumah tangga bisa rukun kembali. Amin ya rabbal alamin. Kita bantu doakan semoga Allah ijabah hajat-hajat Mbak Tati Maryanti, rumah tangga beliau kembali rukun dan amanah beliau segera lunas dengan caranya Allah yang bahkan mungkin tidak pernah terduga oleh Mbak Tati Maryanti sendiri ya. Jadi di sini beliau, pelajaran yang kita bisa ambil adalah sehancur-hancurnya, seberat-beratnya permasalahan hidup, tapi kita harus selalu berpositif thinking seperti beliau ya. Bersolawat harus tetap jalan walaupun amanah belum lunas. Masya Allah, tabarakallah. Tuh kan baru satu kali aja membaca komentar secara random udah dapat motivasi, udah dapat pelajaran yang sangat berharga. Oke, selanjutnya komentar random yang lain dari Mbak Sherliana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak, saya hampir 2 bulan lebih mengamalkan AMH untuk seorang yang saya cintai, tapi ternyata orang tersebut mau nikah habis lebaran ini. Apakah saya lanjutkan AMH ini, Kak? Lalu dibantu sama Mbak siapa nih? Oh, di situ tuh ada 5 komentar di sana dan salah satunya itu memberikan motivasi kalau mau dilanjut aja, nggak apa-apa gitu kan. Tapi kalau misalnya nggak mau dilanjut ya terserah. Yang penting kakak sekarang doanya diganti, doanya minta jodoh yang lebih baik, yang soleh. Nah, di sini saya mau tanggepin AMH-nya lanjut apa enggak. Lagi kalau panjenengan senang amalan itu silakan amalkan karena Allah Ta'ala. Ingat, amalan apapun niatnya hanya semata-mata mengharap ridha Allah ya. Jadi hanya karena Allah Ta'ala, bukan karena pengen dijodohin sama si Fulan bin Fulan, bukan, tapi karena Allah Ta'ala gitu. Dan kalau panjenengan selama ini meminta supaya dipersatukan dengan si Fulan tersebut yang akan menikah sebentar lagi habis lebaran, sebetulnya doa panjenengan itu sudah terkabul, sudah dikabulkan Allah, ya kan? Panjenengan minta diberikan jodoh, tapi ternyata Allah tuh nggak ridhoi panjenengan berjodoh sama orang tersebut. Yang akhirnya Allah tunjukkan, Allah mau sadarkan jenengan Mbak Shirley bahwa si Fulan itu bukan jodohmu. Si Fulan itu jodohnya yang akan nikah nanti habis lebaran. Tapi aku sedang siapkan jodohmu Shirley. Itu ya, seolah-olah kalau kita bisa mendengar Rabb kita bicara sama kita, aku sudah siapkan jodohmu, sabar saja. Jadi kalau mau amalkan AMH lanjut silahkan. Insya Allah baik karena isinya adalah sholawat gitu ya. Selanjutnya ini lagi komentar random yang lain ya dari Devina Zahira. Umi tersayang, mohon maaf mau tanya IG-nya Umi apa? IG-nya sama dengan nama YouTube. Jadi Chef Ganzo. Dan TikTok saya juga sama, Chef Ganzo juga. Cuma bedanya paling saya kasih underscore di garis bawah. Kalau yang IG official, ada officialnya. Kalau di TikTok Chef Ganzo garis bawah channel kalau nggak salah ya. Pokoknya dia nggak jauh-jauh dari nama Chef Ganzo. Dulu pernah ada yang kepo nanyain, Umi kenapa namanya Chef Ganzo sih? Susah banget sih. Itu nama apaan sih? Kok aneh banget sih? Itu nama 3 putra saya. Ketiga putra saya tergabung jadi satu, Chef Gan spasi Zo. Kenapa saya bisa 3 nama, ada spasi segala? Tadinya tuh di kepala saya gini, Chef itu Seva, Gan itu Furgan, dan Zo itu Zo ya. Yang Chef Gan ini keduanya sudah di sisi Allah, udah tenang di sana ya sama Allah. Yang Zo ini masih sama saya gitu, makanya saya pisahin Chef Gan spasi Zo gitu ya. Jadi nama IG-nya sama, nama itunya sama, sosial medianya sama, emailnya pun sama. Udah saya tipe orang yang nggak mau ribet-ribet, pakai nama anak aja udah beres gitu ya. Terus saya mau tanya Umi, selama saya tahu channel Umi hampir 1 tahun, saya setiap hari tidak pernah berhenti mendawamkan sholawat Jibril, sholawat Nabi, sholawat munjiat. Tetapi saya selalu buka murotal channel yang lain yang ada tasbih digitalnya dan saya selalu pakai headset. Karena saya seorang TKW jadi mendawamkan sambil bekerja. Apakah yang saya ikutin ini termasuk ibadah Umi? Matur suwun sangat Umi, semoga Umi sekeluarga sehat selalu dan dilindungi Allah Subhanahu wa taala dan segera berangkat ke tanah suci. Oh iya, tidak lupa syafakilah untuk ibunda Umi tercinta. Masya Allah, tabarakallah. Amin ya rabbal alamin. Matur suwun doanya Mbak Devina. Terima kasih sudah mendoakan saya dan juga ibunda saya. Insya Allah doa kebaikan itu akan kembali kepada si empunya. Jadi pertanyaan beliau adalah, beliau itu suka nyimak gitu loh dari channel-channel lain, misalnya ada murotal Al-Quran atau baca-baca mungkin. Ada juga yang pernah nanya tuh, Umi saya tuh ngikutin bacaan sholawat munjiat karena saya nggak hafal di channel itu, pakai itu termasuk ibadah? Insya Allah bernilai ibadah. Segala kebaikan sekecil apapun
itu bernilai pahala di hadapan Rob kita ya. Jadi jangan khawatir. Panjenengan timbang lihat paku di tengah jalan, lalu panjenengan singkirkan tanpa berpikir, alah, saya singkirkan juga, jalan ini sepi kok, nggak ada yang lewat, nggak usah gitu ya. Tapi panjenengan keluarkan aja, singkirkan itu dari jalan di kepala panjenengan, bahwa mau itu jalan sepi nggak jalan sepi, takutnya dilewatin manusia, atau takutnya mungkin dilewatin kucing, takutnya nanti kucing kena si paku itu, tetanus dan segala macam. Terus panjenengan singkirkan, panjenengan bawa pulang, panjenengan buang di tempat yang aman. Itu juga bernilai pahala, bernilai ibadah. Jadi apakah diterima Umi gitu? Nggak bertanya begitu. Yang lebih tahu tentu Allah ya. Yang lebih tahu tentu Allah. Tapi setahu saya segala kebaikan di muka bumi ini yang kita lakukan niat tulus, ikhlas karena Allah Ta'ala, itu bernilai ibadah gitu ya. Jadi panjenengan Mbak Devina, saya mengerti kesulitan sahabat-sahabat yang berada di luar negeri, ada yang nggak begitu mudah untuk melakukan sholat ya. Bahkan ada yang cerita sholat itu ngumpet-ngumpet gitu kan. Habis sholat tuh nggak bisa wirid lama-lama, harus udah langsung berdiri dari tempat sholat supaya nggak ketahuan, atau langsung masak dan segala macam. Saya tuh suka salut sekali sama panjenengan semuanya. Ya, suka salut sekali dengan kondisi yang sedemikian ketat, sedemikian susah, tapi panjenengan masih memikirkan untuk ibadah kepada Robnya jenengan, itu luar biasa. Itu satu kenikmatan dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang panjenengan jangan sia-siakan. Ya, selagi bisa sambil mendengarkan ya MP3, mungkin dengan cara memakai earphone atau memakai headset tadi itu, mungkin mengelabuhi majikan yang mungkin nggak suka ya. Ini bicara yang lain ya, mungkin Mbak Devina nggak ngalamin kayak seperti itu, atau mungkin juga beliau mengalami seperti itu. Lakukanlah, intinya lakukanlah sebisa mungkin. Kita maksimalkan waktu yang Allah berikan kepada kita sehari 24 jam itu, kita maksimalkan untuk terus mengingatnya. Karena hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Ya. Oke, sobat readerku, ini tadi ya seri koran sesi 1 ini ya. Seri 1 saya nggak tahu lah. Pokoknya intinya saya baca komentar secara random dan saya dapat 3 komentar yang sudah saya baca. Kalau saya baca lagi nanti akan bosan kalau durasinya lebih dari 10 menit. Ini sudah 10 menit. Jadi saya harus sudahi dulu. Next kita ketemu lagi di bagoran selanjutnya, dibaca komentar-komentar random selanjutnya. Siapa tahu komentar yang akan saya baca adalah komentar jenengan. Jadi panjenengan semua jangan berkeberatan, karena siapapun yang sudah menuliskan komentar di kolom komen video saya anggap beliau-beliau semuanya sudah mau dipublish gitu ya. Karena kalau nggak saya publish secara lisan, teman-teman yang lain juga sudah baca. Sampai di sini dulu, semoga bisa memberi manfaat buat panjenengan semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.